Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pencinta sejarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah sejarah Medang, negara darat yang menulis dirinya sendiri. Di antara abad ke-8 hingga awal abad ke-11, Jawa bukan panggung sunyi. Di sanalah kerajaan Mataram kuno Medang berdiri. Tumbuh, berpindah, lalu runtuh dengan jejak yang masih bisa kita baca hingga hari ini. Pusat kekuasaannya tidak statis. Ia bergerak mengikuti denyut zaman. Dari Kedu dan Prambanan di Jawa Tengah hingga lembah Sungai Berantas di Jawa Timur. Jika Sriwijaya menjelma kekuatan laut yang lentur dan terbuka, Medang justru berakar kuat di daratan. Ia adalah kerajaan agraris sejati. Sawah, sungai, dan irigasi menjadi tulang punggungnya. Negara ini dibangun bukan dari tembok, tetapi dari pengelolaan wilayah yang rapi dan disiplin administratif. Medang kuat karena ia tertata. Kerajaan yang terang oleh prasasti. Berbeda dengan banyak kerajaan Nusantara yang samar dalam kabut legenda. Medang berdiri terang, ia meninggalkan prasasti demi prasasti sebagai suara resmi negara. Canggal 732 M, Kalasan, Manti, Asi, Balitung, Pucangan, 12. Pucangan, dari batu-batu inilah kita mengenal silsilah raja. Struktur kekuasaan hingga jenjang jabatan, Medang tidak hanya berkuasa, ia mencatat dirinya sendiri. Monumen, batu yang berbicara. Jejak fisiknya pun bukan main-main. Bukan bangunan kecil, melainkan karya peradaban. Borobudur, Prambanan, Beran, Prambanan, Sewu, Pelausan, Pelausan. Ini bukan sekadar tempat ibadah. Ini adalah pernyataan kemampuan organisasi, ekonomi, teknologi, dan spiritual. Borobudur khususnya bukan proyek desa atau dinasti kecil. Ia adalah monumen dunia. 2 dinasti, 1 negara. Dinasti Sanjaya, Hindu, Siwa. Semuanya bermula dari Sanjaya, pendiri kerajaan yang disebut dalam prasasti Canggal 732 M. Ia menanam fondasi politik Medang di Jawa Tengah, membentuk kerangka kekuasaan yang akan bertahan berabad-abad. Dinasti Shailendra Buddha Mahayana. Lalu datang fase Shailendra. Panangkaran menjadi titik transisi, membuka ruang bagi Buddha Mahayana dan proyek raksasa. Borobudur di bawah Samaratungga. Kebudayaan mencapai puncaknya. Borobudur diselesaikan menjadi mahakarya yang tak tertandingi. Konflik politik kemudian menyeret Balaputradewa, putra Medang. Keluar dari Jawa, ia hijrah ke Sumatera dan kelak menjadi Raja Sriwijaya, membawa kerajaan maritim itu menuju masa keemasan. Disinilah benang sejarah bertaut. Medang dan Sriwijaya bukan sekadar bertetangga, tetapi satu rangkaian cerita besar Nusantara. Bukan perang agama. Kembalinya dinasti Sanjaya di bawah Rakai. Pikatan ditandai dengan pembangunan Prambanan. Penting dicatat, dualisme. Hindu-Buddha di Medang bukan konflik iman, melainkan tarik-menarik elit dan dinasti. Agama hidup berdampingan. Politiklah yang bergeser. Negara birokrasi Jawa kuno setelah konsolidasi oleh Rakai Kayuwangi tampil sosok penting. Balitung di tangannya, Medang menjelma negara administrasi yang matang. Wilayah dibagi jelas, jabatan distandarkan, prasasti melimpah. Jika Jawa kuno mengenal konsep negara birokrasi, Balitung adalah wajahnya. Pindah ke timur, menyambung hidup. Tahun 1929 Empu Sindok memindahkan pusat Medang ke Jawa Timur dan membuka dinasti Isyana. Alasannya masih diperdebatkan. Letusan, Merapi, tekanan, politik, pertimbangan, ekonomi. Yang jelas, ini bukan pelarian, melainkan strategi bertahan. Prulia Medang. Bab terakhir ditutup oleh Dharmawangsa Teguh. Ambisinya besar. Ia menyerang Sriwijaya. Namun, ekspedisi ini berujung petaka. Terjadilah Prulia Medang.
kejatuhan besar yang mengakhiri satu fase panjang sejarah. Jawa kuno, kerajaan runtuh, tetapi warisannya tidak. Penutup, Medang bukan kerajaan bayangan. Ia hadir dengan batu, prasasti, sistem, dan monumen. Ia lahir, berkembang, berpindah, lalu tumbang seperti makhluk hidup. Dan hingga kini, ia masih berbicara kepada kita lewat relief, tulisan, dan jejak tanah yang pernah diolahnya.